Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Kita lanjutkan lagi ya, masih di bab awal tentang gerak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Nah, sendi ya, bukan sendi, sendi. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 7 sampai 9 sambil dibuka ya LKS-nya, LKS kelas 8 yang sudah dibagikan. Nah, kemudian setelah buka LKS-nya halaman 7, kita lanjutkan pelajaran kita di video hari ini. Nah, sendi. Sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, ini peta konsepnya. Komponen penunjang sendi ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang, rawan hialin. Nah, tipe persendian masih di halaman 7 ya, sambil kalian lihat. Tipe persendian ada diartrosis. Diartrosis ini adalah sendi gerak yang di nomor 3 yang di LKS-nya. Sedangkan sinartrosis adalah sendi mati yang di nomor 1 di LKS-nya, masih halaman 7. Nah, kemudian sendi gerak itu terbagi menjadi 5 di halaman 7 dan 8, silakan dibuka. Nah, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi geser atau biasa juga disebut sendi luncur. Sedangkan sendi mati, sinartrosis, dibagi menjadi 2, yaitu sinkronrosis dan simfibrosis. Itu ya, jadi ini sendi gerak, nah ini sendi mati. Nah, apa itu pengertian sendi? Balik lagi di halaman 7 LKS-nya, silakan dilihat sambil dilihat. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi penghubung antar tulang. Misalnya ya, kalian punya lengan kan, lengan atas, lengan bawah. Sekarang bengkokkan tulang tangan kalian, siku kalian. Kenapa bisa dibengkokkan? Kenapa bisa bengkok? Karena ada ini tadi sendi. Pertemuan antara dua tulang. Yang Ibu contohkan tadi adalah lengan atas dan lengan bawah. Kalau kalian bengkokkan lengan atas dan lengan bawah, maka dia akan bengkok. Itu kenapa bisa bengkok, kenapa bisa bergerak? Karena ada sendi. Nah, itu dia namanya sendi. Selanjutnya, kita akan bahas dulu tentang persendian sinartrosis atau sendi mati. Ya, ingat ya, sendi mati. Kenapa dibilang sendi mati? Karena dia sendi, cuman tidak bisa bergerak bebas. Misalnya tulang di tengkorak kepala, sini, di tengkorak kepala yang letaknya di kepala ya. Yang di LKS juga ada contoh sendi mati, yaitu sendi yang terdapat pada tulang tengkorak ya, di LKS halaman 7. Kemudian persendian diartrosis atau sendi gerak. Nah, ini kita bisa lihat contohnya sendi peluru, sendi luncur atau gerak geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar. Nanti kita akan bahas satu-satu pengertian dari sendi-sendi ini. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel itu masih di halaman 7. Sendi engsel adalah yang dapat digerakkan satu arah, misalnya lutut dan siku. Sekarang kalian menggerakkan lutut kalian dan siku kalian, geraknya hanya satu arah. Kalau kalian paksakan gerakan kedua arah, maka tidak bisa. Kalau dipaksakan bisa patah. Maka itu yang dinamakan sendi engsel. Misalnya juga pintu. Pintu kalian buka tutup, itu sendi engsel namanya. Kalau diibaratkan dengan pintu, karena gerakannya satu arah. Selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar ini di nomor 2 halaman 7 merupakan persendian yang dapat digerakkan secara berputar, misalnya pada tulang hasta dan pengumpil. Nah, kemarin udah Ibu ajarkan kan, tulang hasta itu sejajar jempol, tulang pengumpil sejajar kelingking. Kemudian sendi pelana di nomor 3 halaman 7 merupakan persendian yang dapat digerakkan dua arah. Misalnya
pada telapak tangan dan ibu jari ya, dua arah telapak tangannya. Silakan dipraktekkan gerakannya dua arah. Kemudian sendi peluru di halaman sebelahnya, halaman 8. Sendi peluru merupakan gerakan persendian ke segala arah. Artinya kalian bisa gerakan kanan, kiri, atas, bawah. Nah, contohnya paha dan panggul. Coba kalian putar panggulnya, putar pahanya, putar lengan atas dan bahunya. Silakan diputar, itu bisa ke segala arah, itu namanya sendi peluru. Ingat saja, peluru ditembakkan ke segala arah. Artinya, sendi peluru itu bergerak ke segala arah. Nomor 5, sendi geser, halaman 8, merupakan persendian yang memungkinkan pergeseran antar tulang. Misalnya, sendi pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Itu ya, itu contoh sendi pergelangan kaki dan tangan. Selanjutnya, setelah sendi, kita akan belajar tentang otot. Di halaman 8, kalian bisa lihat otot. Otot adalah sebuah jaringan yang terdapat dalam tubuh sebagai alat gerak aktif, membantu tulang dapat bergerak. Nah, sekarang jenis-jenis otot atau macam-macam otot itu ada 3. Yang pertama, otot rangka. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Nah, otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot rangka ini kalau di LKS-nya namanya otot lurik. Ya, perhatikan perbedaannya. Itu perbedaannya. Otot rangka atau otot lurik itu contohnya bisa kalian baca di halaman 8, itu ada otot lurik terdapat pada otot rangka, makanya disebut otot rangka atau otot lurik. Kemudian otot polos itu di nomor 1, otot polos itu misalnya pada dinding usus, dinding lambung, dinding pembuluh darah, saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Sedangkan yang ketiga otot jantung, sesuai namanya otot jantung banyak terdapat pada jantung. Ya, ingat ya. Kemudian gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguan pada sistem gerak itu di halaman 9 LKS. Nah, di sini ada banyak gangguan. Yang di LKS itu ada polio, rakitis, tetanus. Polio itu karena virus, sedangkan rakitis karena kekurangan vitamin D. Vitamin D itu terdapat di matahari, sinar matahari. Kalian bisa baca ya di halaman 9, itu ada di tabel, ada gangguan sistem gerak dan keterangannya. Nah, gangguan pada sistem rangka ada gangguan fisik, gangguan fisiologi, gangguan persendian. Kemudian gangguan pada sistem otot juga ada di sini, bisa kalian baca. Nah, gangguan pada rangka misalnya fraktura. Fraktura ini patah tulang, lihat tulangnya patah. Nih, ini namanya fraktura. Tulang lengan atasnya patah ya, itu namanya fraktura. Rakitis di nomor 2 LKS itu ada kelainan tulang akibat kekurangan vitamin D sehingga kakinya membentuk huruf X dan O. Jadi jalannya tuh kalau yang jalannya agak aneh misalnya membentuk huruf X dan O, kakinya kalau lututnya bertemu itu artinya kalau dia jalan lututnya hampir bertemu itu artinya dia X. Kalau misalnya tumitnya yang bertemu saat berjalan artinya kalau kita jalan kan lurus nih tapak kakinya, tapi kalau orang yang O, tumitnya antara tumit kiri dan kanan kaki itu bertemu, itu namanya rakitis. Kurangan vitamin D yang terdapat pada sinar matahari dan susu juga ya. Kemudian tulang yang mengalami osteoporosis. Osteoporosis ini artinya tulang yang rapuh. Sekarang bandingkan dengan tulang yang normal. Tulang yang normal seperti ini, lihat tulang yang rapuh, osteoporosis itu rapuh. Jadi dia sedikit-sedikit udah sakit. Itu biasanya terjadi pada orang yang sudah tua ya, karena memang sudah tua, makanya saat kalian muda, saat kalian SMP, ini harus banyak-banyak minum yang berkalsium tinggi, misalnya susu. Jangan banyak minum yang bersoda, apalagi minum alkohol ya, dilarang. Kemudian, nah ini juga penyakit. Ini skoliosis.
Skoliosis ini badannya bengkok kiri dan kanan, karena biasanya kesalahan duduk. Kalau kifosis ini bongkok, terlalu sering membongkok sehingga kifosis. Kalau lordosis lebih ke melentik badannya, melentik. Kalau skoliosis ini ke kanan dan ke kiri badannya. Nah, contoh kalian bisa lihat gambarnya di sini. Gangguan pada rangka. Nah, biasanya karena menulis, misalnya kalian suka nulis atau duduk bongkok akan berpenyakit kifosis lama-lama. Makanya duduknya harus tegak. Tak boleh juga terlalu ke depan dadanya. Nah, bisa berpenyakit lordosis. Kalau nulisnya kayak gini, badannya miring kiri dan kanan, maka bisa menyebabkan skoliosis. Jadi supaya rangka kita baik, maka kita harus duduk tegak, ya. Tidak boleh terlalu bongkok, tidak boleh terlalu lentik, tidak boleh miring kiri dan kanan. Nah, sekarang tugas. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk sendi apa? Di antara sini ada yang sendi mati dan sendi gerak. Sendi geraknya ada 4 di sini. Berarti ada satu yang tidak masuk ya. Jadi kalian bisa lihat di video awal atau di LKS-nya. Contoh dari sendi mana yang di sini? 1 sendi apa, 2 sendi apa, 3 sendi apa, 4 sendi apa, 5 sendi apa. Silakan jawab tugas tersebut di link yang ada di bawah video. Nanti ada linknya, kalian bisa sekalian absen. Bagi yang luring, yang tidak punya HP, silakan jawab tugas tersebut di buku tugas IPA. Jadi ibu sarankan untuk kalian jawab di link yang punya HP ya, karena di link tersebut kalian bisa langsung absen. Kalau yang luring ini tidak tahu nih, dia absennya pakai tugas. Kalau dia tidak membuat tugas berarti sama dengan alpha. Nah, jadi supaya tidak kerja 2 kali, silakan kalian jawab di link, kemudian sekalian absen dengan nama dan kelas masing-masing, ya. Nah, untuk hari ini syukron, terima kasih. Bersemangat ya mengerjakan tugasnya, jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan. Nah, terima kasih.